Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini channel Indonesia yang Hilang bersilaturahmi mendatangi senior saya, Dr. Bekti. Beliau sekarang adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya yang sebentar lagi akan berubah menjadi institut. Tema kita hari ini adalah berguru kepada Profesor Dr. Nurholis Majid melalui Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Saya ingin gambarkan nih teman-teman YouTube channel Indonesia yang Hilang. Pada masanya Profesor Dr. Nurholis Majid itu adalah kiblat begitu ya, kiblat bagi khususnya bagi cendekiawan, bagi kelas menengah, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa Indonesia. Salah satu prestasi terbesar dari Cak Nur atau Profesor Dr. Nurholis Majid adalah ketika Pak Harto lengser, maka yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Pak Harto, diminta oleh Pak Harto adalah Profesor Dr. Nurholis Majid. Tapi beliau tidak bersedia, beliau ingin pasca Soeharto Indonesia mekanisme kepemimpinan, mekanisme politik itu pakai mekanisme demokrasi. Prestasi terbesar lain daripada Profesor Dr. Nurholis Majid adalah selain kiblat daripada arah pembangunan umat Islam, barangkali begitu ya Pak Dr. Bekti. Cak Nur adalah masih dianggap sebagai pemimpin mazhab modernisasi bagi umat Islam di Indonesia, bahkan saya kira di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Nah, hari ini kita sudah lama kehilangan Cak Nur. Saya ingin kembali mengingat-ingat begitu melalui Kang Bekti, melalui Ketua STAI Agama Islam STAI Tasikmalaya. Sebetulnya Kang Bekti, kira-kira kalau Cak Nur hari ini masih hidup di tengah situasi bangsa Indonesia yang seperti ini, sebut saja ada keterbelahan cebong dan kampret dan selanjutnya. Nah, posisi Cak Nur setelah tentunya Pak Bekti mengenal Cak Nur melalui buku-bukunya, melalui orang-orang terdekatnya, bahkan langsung melalui Cak Nur. Nah, sekali lagi kira-kira kalau Cak Nur masih hidup, apa kira-kira tuntunan pada bangsa ini, Pak Bekti? Luar biasa pertanyaannya. Cukup sulit ya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin ya, tetapi kayak dialog imajinatif. Iya. Ya, secara imajinasi kita bisa bayangkan ya. Gagasan beliau dari awal sampai akhir kan membentang seperti gugusan pemikiran ya tentang 4 pilar atau 4 strategi besar pemikiran beliau, yakni integrasi Islam dan kemanusiaan, integrasi Islam dan politik, integrasi Islam dengan modernitas, integrasi Islam dengan tuntutan negara modern, negara Indonesia modern state gitu. Beliau fokus pada menghadirkan Islam dalam kehidupan keindonesiaan atau membawa Indonesia dalam tuntunan Islam. Islam yang beliau pahami adalah beliau selalu bicara tentang mufradat ya, dari kata salama yusalimu islaman. Jadi Islam bukan sebagai institusi, Islam bukan sebagai agama, sebagai institusi, tapi Islam sebagai ajaran Tuhan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan saling menyelamatkan sesama agar mendapat ridhonya. Jadi determinasinya adalah pemahaman Islam ala Cak Nur tentu tidak serta-merta itulah yang kita hadapi atau jumpai saat ini. Itu berbeda. Cak Nur tetap membayangkan sebuah tatanan keadaban. Jadi tentu satu bisa ya, ada Islam dipahami sebagai agama dan agama dipahami sebagai institusi gitu. Tapi Cak Nur membawa kita kepada Islam sebagai ajaran, sebagai doktrin Tuhan begitu, yang tertera dan termaktub dalam kitab suci, yang proyek percontohannya Kangjeng Nabi Muhammad. Itulah Cak Nur selalu bersemangat menjelaskan tentang hubungan Islam dan manusia, hubungan Islam atau integrasi Islam dan manusia, bahwa manusia pada dasarnya begitu rupa diletakkan oleh Islam sebagai wakil Tuhan di bumi.
Cak Nur mengatakan wakil Tuhan bukan untuk disembah, satu sama lain adalah sama, setara, tapi wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi. Cak Nur sangat didukung dengan referensi yang sangat kaya tentang ketika orang-orang baru ngomong tentang egalitarianisme yang berawal dari filsafat humanisme. Cak Nur bicara tentang egalitarianisme. Cak Nur banyak mengutip Haji Wada, di situ kan ada hadis kesetaraan. Cak Nur mengutip itu dalam kan disertasi beliau itu tentang kalam kehalifahan di bumi. Kalam kehalifahan di bumi itu buku kecil yang ditulis beliau ketika menyelesaikan PhD di McGill ya, Kanada gitu Kang. Kalau beliau masih ada ya beliau pasti menyesalkan kontestasi Islam politik dengan politik non Islam gitu kan, ada pengerasan di satu sisi ya. Ya ini tantangan berat, bagaimana Islam dihadirkan bukan sebagai entitas, tapi sebagai identitas gitu, sebagai kepribadian gitu. Saling menyelamatkan satu sama lain. Ketika kita sudah memandang manusia sebagai manusia, kita tidak akan mencelakai satu orang pun. Tidak boleh menumpahkan sesama manusia. Darah manusia itu sangat berharga. Membunuh satu orang di muka bumi tanpa alasan sama dengan membunuh seluruh kehidupan. Betapa tinggi spirit Islam tentang kemanusiaan. Tapi kalau sekarang kan barangkali ini yang dihadapi Cak Nur saat tahun 60 berapa? 66 ya. Ketika Orde Lama runtuh 65, Pak Harto tampil tahun 66 dan Pak Harto mengkampanyekan satu format politik baru pasca Orde Lama yang tidak ingin PKI hidup waktu itu, tapi juga tidak ingin kanan. Jadi Pak Harto ingin kanan Islam kanan tidak hidup. Kanan Islam yang dimaksud Pak Harto kan Masyumi. Kemudian yang kiri adalah PKI. Pak Harto tidak ingin. Pak Harto hati-hati betul untuk tidak memilih Islam kanan dan kiri ya, PKI. Dikenal Eka-Eki waktu itu ya. Ada tahanan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Eka ekstrim kanan ya, Eki ekstrim kiri. Pak Harto terkenal di situ. Waktu itu kan tokoh-tokoh tua sangat menginginkan Pak Harto membantu kehendak tokoh-tokoh tua Masyumi untuk merehabilitasi Masyumi. Tapi Pak Harto tidak bergeming. Pak Harto tidak mau merehabilitasi Masyumi. Kekecewaan tokoh Masyumi pada Pak Harto di situ. Dia berharap mendukung Pak Harto karena sama-sama anti PKI, anti kiri tadi, tapi kok Pak Harto berpikiran lain. Tidak juga ingin mengangkat atau memulihkan atau merehabilitasi Masyumi. Dan disitulah posisi HMI ketika itu. Masa-masa Cak Nur kan masa-masa sulit ketika itu. Kejatuhan Soekarno dan kebangkitan Soeharto. Itu kan Kang, transisi Orde Lama ke Orde Baru. Pernyataan Cak Nur kan tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini. Pernyataan yang mana? Pernyataan tentang Islam yes, Partai Islam no. Kang Bekti, sebelum berlanjut tadi disebut-sebut Cak Nur sebagai tokoh egaliter begitu. Paling tidak bagi saya tandanya adalah ketika Pak Harto lengser maka Cak Nur lah yang diminta untuk menyelesaikan peralihan itu paling tidak begitu ya. Dan Cak Nur menolak. Ada beberapa orang kalau yang saya tahu bukan melanjutkan, tetapi Cak Nur diundang ke istana untuk dimintai pendapat tentang kondisi nasional saat itu, demo besar-besaran. Menolak kepemimpinan nasional dan menginginkan pergantian atau suksesi. Padahal baru saja kita menyelenggarakan pemilu 97 ya, pemilu 97 dan itu kejadian tahun 98. Yang diundang kan bukan hanya Cak Nur, tapi juga ada Pak Ali Yapi, ada Gus Dur, Cak Nur, MH Ainun Najib, sama Pak Amin Rais. Jadi itu tokoh yang dipilih oleh Pak Harto untuk dimintai pendapatnya.
Saya kira posisinya sebagai begawan ya. Pak Harto sangat menghormati begawan-begawan itu, dan begawan-begawan itu kan tokoh-tokoh panutan umat semuanya, ya kan? Alhamdulillah. Nah, Pak Nurholis waktu itu menolak. Nah, itu kan gambaran kalau Cak Nur sangat egaliter begitu ya, sangat demokratis begitu, tidak ingin tiba-tiba menjadi penguasa begitu ya. Nah, ada gambaran lain nggak? Seperti apa sih egalitarianismenya Cak Nur itu? Atau maksud saya tadi kan betapa Nurholis Majid itu pandai sekali bertutur begitu ya, pandai sekali memberikan fatwa. Bahkan Pak Harto juga nurut begitu untuk segera turun begitu ya. Nah, dalam kesehariannya apa bisa digambarkan juga Cak Nur itu seperti apa, Pak Bekti? Saya melihat orang yang soleh, seorang yang dalam kacamata umum dianggap religius, ya, taat melaksanakan peribadatan mahdoh begitu kan, sholat seperti itu ya, sholat wajib maupun sunat, tidak lupa pergi ke masjid walaupun dalam keadaan di luar negeri atau di luar kota ya. Beliau selalu menyempatkan untuk melakoni hidup secara salih dalam terminologi umum seperti itu. Jauh kita menganggap dia seorang yang jet set, seorang yang suka kuliner. Dan katanya di sampingnya selalu ada Quran ya. Ya, hatta sangat mau meninggal sekalipun. Menurut saya sangat jarang kita menemui sosok seperti itu. Tutur kata yang santun, pendirian yang kokoh dan tegar, dan kepandaian beliau dalam merangkai, memilih diksi dan kosakata hingga tepat. Kita tahu ketika beliau berdebat ya di Taman Ismail Marzuki, yang di debat atau dihajar oleh siapa? Tokoh-tokoh dari kalangan Islam sendiri tentang siapa itu? Pak Abdul Qadir Jailani ya ketika itu, tentang pandangan-pandangan beliau yang dianggap sesat atau keliru ketika itu. Beliau menjawabnya dengan akhlak gitu. Ketika orang mencaci maki dengan kemarahan, beliau senyum. Tidak terbersit dia membalas cacian dengan cacian baru. Tidak terungkap kata-kata keras sebagaimana yang dia terima. Kesantunan itu menunjukkan kematangan, menunjukkan kekuatan. Saya mengutip kata-kata beliau sendiri, ketegaran etik. Jadi Cak Nur sering menggunakan kata-kata ketegaran etik. Dalam bahasa lain akhlak. Akhlak dalam determinasi kehidupan sosial politik. Artinya berani untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang orang umum mestinya bilang iya. Itu kan etika. Etika kan tentang baik dan buruk, bukan tentang boleh dan tidak boleh. Artinya ada ya beliau yang boleh, tetapi beliau katakan tidak boleh. Karena tuntutan etika. Cak Nur harus dilihat dari bacaan seorang Magnis Suseno misalkan, seorang Romo yang sangat mengagumi Cak Nur. Saya pernah baca tulisan-tulisan Cak Nur dengan seorang pendeta. Tulisan Cak Nur dengan Romo juga korespondensinya saya baca. Bagaimana Cak Nur menjawab, bagaimana Cak Nur menjelaskan, bagaimana Cak Nur menjawab tuduhan-tuduhan miring kepada dirinya, sesat, liberal, apalagi macam-macam lah yang kita tahu ya, antek-antek Yahudi, Zionis dan macam-macam tuduhannya. Apalagi beliau dituduh kuliah ke Amerika dengan pulang jadi agen Zion misalkan. Beliau tidak tanggapi secara serius, beliau cuma senyum tulus yang saya tangkap. Ya kebetulan pernah ketemu beberapa kali, jadi saya bisa menangkap aura. Aura itu kan sulit dijelaskan. Bagaimana Kang Anto menangkap aura, kan aura nggak bisa dijelaskan karena terasa getar-getar ketulusan itu. Karena begitu kuat penghayatan dia, makanya disebut lokomotif pembaharuan Islam. Karena dia bukan mengekor. Katakanlah gurunya ya Pak Fajrul Rahman ya. Guru paling dekat beliau adalah Pak Fajrul Rahman. Jadi saya kira itu. Dekat dengan para muridnya juga. Dekat dengan para muridnya. Ya saya kira laboratorium pemikiran dia kan terbukti sukses ya. Di HMI dia sangat melegendaris ya. Bersama Pak Sakib Mahmud dan Pak Endang Saifuddin Ansori, beliau merumuskan NIK, sebuah dokumen yang sangat melegenda di HMI. Siapa orang HMI yang tidak kenal NIK atau NDP? Bacaan wajibnya. Bacaan wajib kan. Dan itu kan Cak Nur yang nyusun. Benar ada Pak Sakib dan Pak Endang yang turut membantu, tetapi kalau boleh disebut persentase ya, persentase keterlibatan penulisan dan perumusan ada di Cak Nur.
Nah, tadi kan disebutkan kalau Cak Nur itu adalah lokomotifnya Pembaharuan. pembaharuan di Indonesia. Begitu paling tidak itu ditandai. Yang lain gerbong berarti. Iya. Paling tidak itu ditandai dengan lahirnya ISMI, dengan lahirnya Ijo Royo Royo begitu. Dan Islam hadir ke tengah begitu ya. Iya. Di tengah tekanan Pak Harto tadi digambarkan oleh Pak Bekti. Tapi saya ingin kembali dulu ke kemanusiaan tadi. Nah, bagaimana sisi kemanusiaan ini bisa mendorong kehadiran Islam begitu ke tengah, kan begitu barangkali rumusannya Pak Dokter. Iya. Jadi orang bisa menerima Islam karena humanismenya begitu. Iya. Ya, Cak Nur sering mengatakan bahwa sesuatu yang penting setelah iman itu kan amal saleh gitu. Jadi iman tidak berarti apa-apa tanpa amal saleh. Amal saleh itu kan muamalah. Muamalah itu kan dengan lingkungan. Lingkungan terdekat kita kan manusia. Baru kemudian tanaman, tumbuhan, hewan dan alam, gunung, laut dan sebagainya. Artinya kita harus berbuat baik pada manusia, amal saleh. Nah, saya kira ajaran Islam jelas. Sementara saat itu bahasanya tidak ke amal saleh barangkali begitu, tapi ke bahasa ideologi, ke bahasa teologi, ke bahasa iman begitu. Iya, karena mungkin Cak Nur kan lebih memilih bahasa yang lain karena bahasa amal saleh mungkin ada tereduksi. Tereduksi kan ada reduksi, deviasi makna. Cak Nur memilih kosakata perbuatan baik gitu ya. Perbuatan baik kepada sesama manusia. Karena nyawa manusia begitu penting, betapa seriusnya Tuhan menciptakan manusia, jauh lebih dari apapun gitu. Karena manusia adalah disebut mikrokosmos gitu kan, jagat kecil gitu. Jadi manusia setara dengan alam ini, bahkan di atas. Cak Nur sering mengilustrasikan dalam buku seperti Hajana Intelektual Islam, posisi manusia itu di atas alam gitu. Tapi bukan berarti alam harus menyembah manusia atau manusia harus menjajah alam, tidak. Tapi janganlah mengalami semacam paganisme, menganggap entitas alam sama dengan Tuhan atau ada Tuhan dalam alam, tidak. Kita sejajar, sama-sama makhluk. Tetapi kalau dari sisi karunia, kemuliaan, kita lebih tinggi di atas alam, di atas malaikat dan jin gitu. Jadi posisinya dari situ. Jadi memberi aras-aras teologis dulu Cak Nur itu. Dasar-dasar teologisnya jelas. Kutipan ayat Qur'annya begitu fasih gitu. Seperti kita baca NIK. Sepertinya kan kita baca tafsir Quran. Ya, saya pernah nanyakan kepada beliau sendiri, memang NIK atau NDP itu adalah tafsir. Tafsir perjuangan HMI gitu. 100% Al-Quran. 100% Al-Quran gitu kan. Jadi NIK adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sengaja dikutip oleh beliau untuk keperluan HMI sebagai organisasi perjuangan dan kader. Jadi bahasanya begitu. Jadi NIK atau NDP adalah ayat-ayat Al-Quran yang sengaja dikutip untuk keperluan HMI. Keperluan HMI sebagai apa? Keperluan HMI sebagai organisasi kader dan perjuangan. Luar biasa kan? Kalau di luar dituduh westernis atau balah lebih dari itu bagaimana? Karena apa? Sosiologi masyarakat kita kan terbentuk cukup panjang ya. Sejak era awal Islam masuk, ya ada yang bilang abad 7, abad 12. Setidak-tidaknya sejak Demak berdiri sebagai institusi kekuatan politik Islam pertama di tanah Jawa yang berskala hampir nasional waktu itu, dilanjut dengan kedatangan Belanda gitu. Ya kan, tak lama setelah Demak berdiri datang Belanda. Jadi tidak cukup waktu bagi Demak untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi ajaran, konsolidasi politik. Tetapi secara enumeral misalkan ya, sudah mengaku Islam lah. Kita tahu juga keislaman mayoritas penduduk bumi ini juga karena raja-rajanya sudah Islam. Saya ingin lanjut atau barangkali sedikit loncat. Tidak cukup waktu bagi Demak gitu. Nah, juga tidak cukup waktu bagi eranya Cak Nur untuk menyelesaikan Islamophobia. Apa pertanyaan itu benar nggak Pak Bekti? Buktinya hari ini masih ada Islamophobia, padahal Nurul Hulis Majid sangat menyuguhkan Islam yang rahmatan lil alamin, sangat memberikan ruang bahwa Islam itu di tengah begitu. Atau mungkin bukan tidak cukup waktu ya, tidak cukup serius kita ini, tidak cukup serius gitu. Kita tidak sungguh-sungguh menangkap
substansi ajaran Cak Nur gitu tentang kemanusiaan gitu. Jadi manusia itu setara gitu. Adakah para muridnya bersalah begitu untuk apa namanya, atau bukan bersalah, masih ada PR lanjutan begitu? Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Cak Nur itu kan ibarat ini ya, nggak selesai dikaji ya. Saya kira dibutuhkan prototipe manusia yang betul-betul di samping menangkap spirit ajaran Cak Nur. Yang tadi Islam dan kemanusiaan. Ya, integrasi bahasa Kang Bekti. Ini bahasa beliau ya, bahasa beliau. Integrasi ajaran Islam dengan kemanusiaan. Jadi kita harus lulus dulu jadi manusia. Kalau mau jadi muslim, kita harus lulus jadi manusia gitu. Tidak lulus jadi muslim kalau tidak lulus jadi manusia. Masih simpan serakah, ya kan, tamak begitu ya, jahat, misalkan ya, aniaya. Cak Nur kan sering bicara tentang nurani dan zulmani ya. Nurani itu cahaya diri. Gitu. Dan pemirsa, salah satu bukti Nurholis Majid lolos dari ujian-ujian itu adalah beliau sempat dicalonkan jadi salah satu calon ya dari salah satu, tapi beliau juga sempat menyesali dan meralat tidak jadi kan, tidak jadi. Tapi maksud saya ada penghormatan lah ya dari beberapa kalangan, bahkan dari PKS. Oh iya. PKS juga pernah menempatkan Nurholis Majid sebagai salah satu tokoh paling tidak dikasih panggung besar ketika ada hajatan-hajatan besar PKS. Tapi beliau kan kemudian sempat menerima tapi tak lama menolak gitu. Alasannya saya tidak mau jadi pemain tak berkeringat gitu. Saya tidak mau mendahului orang yang berkeringat, berpeluh kesah istilah beliau. Artinya dia menahan diri. Tapi paling tidak saya ingin menunjukkan bahwa Cak Nur memang pernah masuk ke kelas itu begitu, walaupun beliau menolak dengan ya di tengah kehidupan posisinya sebagai tokoh nasional pasti yang datang ke beliau kan dari berbagai kalangan, dari berbagai lapis, dari berbagai ini. Ya tentu saja tidak mudah kan. Jadi kalau tadi dikatakan tidak tamak, tidak serakah, tidak sarkasme juga Cak Nur itu, jadi bahasanya jauh dari sarkasme, bukan cuma tidak begitu ya. Santun orangnya santun. Dan ini agak beda ya dari tipikal asli ras beliau sebagai orang Jombang ya, orang Jawa Timur yang terkenal lugas dan agak urakan ya. Beliau jauh, kesannya tidak seperti yang kita kenal tentang wong Jombang selama ini kan, halus. Ini bisa digambarkan lebih dalam nggak Pak Dokter, tolong nih? Apanya? Perbedaan bahasa atau kosakata atau narasi yang dibangun Cak Nur dari bahasa lugas begitu ke bahasa santun ya? Ya, saya sering mendengar dia sering memulai perkataan kalau menyuruh orang itu dengan kata-kata maaf. Maaf ya, jadi minta tolong, dia minta maaf dulu baru menyuruh gitu. Ini aneh nggak kan? Ini sepertinya kebiasaan ya, sudah kebiasaan, sudah habit ya. Orang Sunda mungkin punten pantau panganutankeun. Punten cai enga ka dieu. Nah, jadi punten pangleserkeun sesepen misalkan. Jadi kata-kata punten, maaf ya. Maaf bukan karena bersalah, maaf karena dia mau melakukan menyuruh sesuatu. Jadi ya saya tidak berarti melakukan talbis ya, penuhanan terhadap sosok manusia tidak. Tapi memang begitulah yang saya lihat dari sosok beliau, agregat pemikirannya yang dahsyat, yang menggelegar begitu, dan konsistensinya begitu kuat, dibungkus dengan perilakunya yang sangat santun. Itu yang jarang loh. Jarang ya. Dan itu integrasi kemanusiaan ya. Islam dan kemanusiaan. Lanjut tadi setelah integrasi Islam dan kemanusiaan. Ya, dan politik. Politik dalam arti kata keadaban. Bukan politik dalam arti kekuasaan. Politik untuk membangun keadaban. Politik keadaban. Sebagai tangga untuk membangun akhlak begitu ya. Untuk social order ya. Social order. Karena kan tadi manusia kan. Manusia itu kan ketika berkumpul jadi masyarakat kan. Dalam sosiologi kan masyarakat adalah bentuk kumpulan manusia kan. Negara sendiri kan masyarakat. Masyarakat yang dalam bentuknya yang tertinggi itu namanya negara. Jadi setelah manusia itu masyarakat, tentu melalui keluarga ya.
Jadi individu dan masyarakat kira-kira begitu. Sehingga dalam bab NIK kan ada bab tentang individu dan masyarakat. Jadi itulah manusia dan politik. Manusia. Politik dalam arti kata bagaimana di antara manusia itu kan ada yang punya wewenang, punya hak atau kekuasaan untuk mengatur, untuk menertibkan, untuk menjamin keamanan. Jadi itulah Cak Nur melihat setelah orang berserah diri kemudian menciptakan keamanan. Makanya beliau menurut beliau Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang untuk mengerjakan keamanan. Jadi aman dan mukmin itu sama. Mukmin aman kan, doanya amin kan gitu. Jadi orang mukmin itu menciptakan keamanan. Kemudian Islam salam. Nah, Islam salama, ya Islam dan salam. Jadi ketika kita mengaku mukmin atau orang itu berarti mengamankan. Pak Anton datang ke sini, Pak Anton harus aman. Aman kehormatannya, aman jiwanya, aman hartanya, aman bisa kembali ke Garut, kan begitu. Itu saya mengamankan. Saya tidak boleh harus memastikan itu. Nah, Amirul Mukminin adalah pemimpin memastikan itu. Tidak boleh ada jarah menjarah, curi mencuri, tipu muslihat, tipu menipu satu sama lain. Nah, dan sekarang orang yang sekuat itu untuk mengingatkan bangsa ini kan Allah sedang menguji Indonesia untuk hilang dari orang yang seperti demikian. Ya, makanya itulah disebut dengan ketegaran etik ya, bahwa harus ada makanya Al-Quran kan disertai dengan kenabian kan, dengan Rasulullah sebagai prototipe, sebagai Quran yang berjalan, sebagai ini loh gitu, best practice-nya gitu lah. Inilah best practice-nya. Ya kalau ditanya bagaimana akhlak Rasul, ya akhlak Rasul adalah Al-Quran gitu. Jadi seperti itu. Kita perlu orang-orang yang begitu, yang satu kata antara ucap dan tindak ya. Satu kata antara ucap dan tindak. Dan tadi digambarkan insya Allah almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid satu kata. Terakhir Pak Ketua STAI Tasikmalaya. Sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam, tadi Pak Bekti juga bercita-cita untuk membuat sekolah pemikiran Cak Nur. Oh iya, itu mimpi saya itu. Ujungnya, seandainya dimulai dari ujungnya sekolah pemikiran Cak Nur itu apa Pak Dokter? Ya, saya ingin mengajak anak muda Indonesia, generasi setelah saya tentunya, yang tidak sempat berjumpa dengan Cak Nur, tidak sempat mengenal ada sosok Cak Nur di negeri ini, mengenal gitu bahwa ada sosok manusia yang begitu komprehensif memahami Islam dan Indonesia. Kita harus menjadi Muslim dan sekaligus menjadi orang Indonesia dalam satu tarikan napas gitu. Jadi tidak boleh dua tarikan gitu, harus satu tarikan. Saya ini Muslim yang orang Indonesia. Saya ini orang Indonesia tapi saya Muslim. Ibarat saya ini Muslim dan saya beramal soleh, begitu barangkali. Ya, iman dan beramal soleh. Kan amal soleh tanpa iman menjadi hampa karena tidak punya basis terestrial ya, basis kepercayaan, basis teologis. Tapi percaya saja tanpa perbuatan, tanpa pembuktian, tanpa wujud nyata ya bohong kan, bohong berarti. Jadi kebohongan itu ya. Saya Muslim dan saya Indonesia. Ya. Nah sekarang dari keindonesiaan yang ada dan dari Muslim yang ada, itu yang berjarak yang mana dulu nih yang mesti diajarkan di sekolah pemikiran tadi, atau dimulai dari mana tadi Pak? Ya, Pak Dokter. Saya harus memahami Islam sebagai ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Seluruh nabi-nabi Allah itu Islam. Yang Islam kan bukan hanya Kangjeng Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam juga Muslim ya. Jadi ajaran dan tidak mungkin Tuhan Allah menciptakan banyak agama kan gitu. Kan tidak mungkin juga Tuhan mengutus Nabi Isa dengan agamanya Nasrani, Tuhan mengutus Nabi Musa dengan agamanya Yahudi, kan nggak begitu. Tidak mungkin Tuhan standar ganda. Tidak mungkin, Tuhan itu pasti. Jadi ada satu bab yang harus diselesaikan tentang Islam itu apa gitu. Setelah itu Islam itu agama itu apa kan itu. Jadi kita harus melakukan restrukturisasi pemahaman kita tentang agama. Agama itu ya nampaknya ada institusi. Institusi itu akan ciptaan kita, lembaga yang kita ciptakan gitu. Kan
aslinya Tuhan tidak menciptakan agama aslinya kan. Tuhan menurunkan wahyu untuk Tuhan, manusia untuk ya. manusia, dan Tuhan mengirimkan utusannya kan gitu. Iya. Utusannya itu kan ada yang disebut Khalilullah seperti Nabi Ibrahim, ada yang dengan kekasih Allah, Habiballah seperti Lagi-lagi ini Nabi semua Muhammad. untuk kepentingan manusia Untuk ya. ke manusia. Bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri. Ya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dan ketika manusia menciptakan agama, ya jadi wahyu bukan untuk manusia jadinya, wahyu untuk agama. Dan itu ajaran Cak Nur yang pertama. Ya, agama itu jadi institusi. Jadi Cak Nur itu melihat saya melakukan deinstitusionalisasi agama. Deinstitusionalisasi pemikiran agama. Dan harus juga kalau mau baca Cak Nur ya disertai dengan kayak kalau kuliah itu namanya prerequisite ya. Prerequisite itu adalah satu mata kuliah yang menjadi pengantar gitu ya, Pak Rudi ya. Sebelum belajar ekonomi harus belajar pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi. Ya gitu. Ya pengantarnya tentu sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana Islam yang hadir ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini hadir gitu. Dari mana dia hadir, dalam semangat zaman seperti apa dia hadir. Ketika dia hadir dari Persia, seperti ini coraknya, membawa cerita-cerita tentang konflik Sunni Syiah. Ketika datang dari para pedagang, tentu dengan batas tertentu yang diketahui oleh para pedagang. Sebetulnya saya Pak Bekti ingin nyusul dengan pertanyaan tuduhan sekuler kepada Nurul Majid itu datang dari mana, tapi ya biarin aja lah, itu mah tuduhan orang begitu ya. Oh, sulit sekali dibantah. Orang sekuler itu kan maknanya memisahkan. Solar itu kan memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Artinya profan tidak berbasis akhirat. Cak Nur ngomong selalu akhirat, ngomong selalu tentang Tuhan gitu. Bagaimana bisa disebut sekuler? Ya susah. Kecuali memang ada deviasi istilah-istilah. Ada penyimpangan seperti deviasi Islam yes, Parteno, tapi biarkan itu pada bab nantilah dibahas. Gagal paham. Gagal paham. Gagal paham. Misleading. Istilah paling tepat ya, misleading. Ada problem misleading. Karena tidak bisa ya, menurut saya harus dibaca lewat minimal ada pemahaman sejarah, pemahaman minimalis tentang kata-kata dasar dalam bahasa Arab. Dan hari ini Republik sangat misleading ya, dengan 1, 2, 3 kata, 1, 2, 3 menit film. Ya hari ini tuh ya inilah barangkali hampir sama dengan apa yang dirasakan dengan Cak Nur. Pak Dokter, tadi selesaikan dulu hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu mimpi sekolah pemikiran Cak Nur, katakanlah itu di bab pertama. Bagaimana menjadi manusia dalam pandangan Tuhan, gitu. Iya kan? Hubungan manusia dan Tuhan. Ya, jadi ya manusia kan ini juga pembicaraan filsafat sejak dulu. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, setelah itu manusia dengan Tuhan. Tapi ya itu dalam satu tarikan napas lagi-lagi yang namanya dengan teoantropo kan. Jangan juga kita bicara Tuhan tapi melupakan manusia, membicarakan manusia tapi lupa dengan Tuhan, karena kita manusia diciptakan Tuhan. Jadi kita hidup bersama manusia, tidak bersama Tuhan, tapi Tuhan ada dalam kehadiran manusia ini. Ya ini juga perspektifnya harus lengkap. Dan hari ini manusia sering berjalan sendiri meninggalkan Tuhan. Ya, jangankan meninggalkan Tuhan, meninggalkan ya, jadi dia telah menuhankan dirinya, jadi malah menuhankan dirinya. Ya itulah yang tadi kompleks ya, Cak Nur mungkin dalam bahasa sekarang, kalau aspek psikologinya kan dibahas oleh Mas Komar ya, Mas Komeng ya. Komarudin Hidayat. Itu kan dia dari sisi psikologi Islam. Ya, buku-bukunya kan cukup bestseller ya, tentang psikologi kematian. Itu genrenya genre supisme gitu. Supistik gitu kan kalau Mas Komar. Ada juga yang genrenya lebih ke pemikiran-pemikiran filosofis, kefilsafatannya digarap oleh Budi Munawar Rahman misalkan Budi Munawar Rahman. Ketika bicara soal politik banyak dibahas oleh Yudi Latif misalkan ya. Itu kan murid-muridnya beliau. Atau almarhum Bahtiar. Oh ya, Bahtiar apa? Masih Uin juga ya, Bahtiar juga nama depannya. Bahtiar, Effendi. Bahtiar Effendi ya. Profesor Doktor almarhum ya. Almarhum ya. Bahtiar Effendi itu bicara tentang politik. Ilmuwan politik yang jejeg gitu, yang lempeng. Bukunya kan bagus, Politik dan Negara ya. Iya kan? Islam dan Negara. Nah, Islam dan kalau negara. bab 2 tadi sekolah pemikiran Cak Nur itu apa Pak Bekti? Ya saya ingin mengikuti alur
4 strategi besar pemikiran Cak Nur. Bab 1 tentang kemanusiaan, tentang politik dan keadaban, ya gitu. Ketiga tentang modernitas. Modernitas adalah zaman ini, zaman yang dimulai dari Renaissance. Karena istilah modern kan tidak lepas dari peristiwa di Eropa abad 16. Peristiwa ditemukannya perangkat teknologi yang mengantarkan manusia pada sebuah era yang era itu belum pernah ada sebelumnya. Era teknologisasi yang ditandai dengan 3 perkara kan, 1 diesel, 2 kompas atau navigasi, dan ketiga mesiu. Gara-gara ada 3 perkara itu berubahlah tatanan dunia, ya kan? Eropa menjadi bangsa petualang, ditemukannya kapal-kapal penjelajah karena sudah mempunyai diesel untuk menggerakkan kapal dengan basis mesin, tidak lagi hanya perahu dan layar sesuai dengan kehendak angin begitu, lebih cepat. Kalau diturunkan bahasa modernisasi itu betul nggak? Ilustrasi saya betul nggak? Tolong diluruskan oleh Pak Dokter. Manusia itu dimanapun begitu akan terangkat derajatnya dengan ilmu, dan itu modernisasi gitu. Sementara hari ini bangsa Indonesia menurut saya tidak menjadikan pendidikan, tidak menjadikan ilmu sebagai panglima begitu ya. Oleh karena itu wajar kalau bangsa Indonesia masih juga tertinggal gitu. Malah infrastruktur misalnya. Maaf ini seperti politik, tapi saya ingin membenturkan begitu antara fatwa modernisasi ketika diturunkan itu kan semestinya semestinya tumbuh dengan pendidikan sebagai ilmu begitu barangkali turunannya. Iya, pengetahuan itu kan ketika sistematis namanya ilmu kan. Ilmu pengetahuan itu kan istilah dalam bahasa kita. Ilmu pengetahuan ini kan modal, hulu, hilirnya teknologi. Jadi teknologi lahir sebagai hilir atau manifesto dari ilmu pengetahuan. Termasuk di dalamnya manajemen karena kan ada teknologi manajemen gitu, ada teknologi itu kan sebetulnya mekanisasi pengetahuan lah gitu kan, jadi cara membuat sesuatu. Kan ada di ITB itu ada jurusan teknik manajemen industri misalnya. Nah itu lain lagi mungkin ya, teknik manajemen. Jadi sudah isinya 2 kalau baca Cak Nur itu kan pengetahuan itu membawa kita pada kemampuan cara. Cara mengatasi sesuatu namanya metodologi. Cara melakukan atau mengatasi sesuatu namanya teknologi. Jadi teknologi adalah mekanisasi, mesin gitu ya. Mesin kan dalam manajemen juga ada metode dan mesin ya. Atau dengan kata lain, Cak Nur menginginkan bangsa Indonesia itu menguasai apa yang dikatakan Habibie high tech. Oh iya. Manajemen kan begitu, doktrin klasik ilmu manajemen 3, manusia, lalu metode, lalu mesin ya kan 3, lalu money yang jadi, keempat. Turunan daripada tadi modernisasi itu adalah bangsa Indonesia menguasai teknologi dan metodologi. Kalau yang bersifat abstrak kan pakai metodologi. Kalau mundur tadi ke belakang plus imtaknya begitu ya, yang bab 1 tadi. Bahasa lain itu kan diksi saja. Semangatnya sama, jadi mewujud nyatakan pesan Tuhan di bumi lah kira-kira begitu. Oke Pak Dokter, jadi sekolah pemikiran Cak Nur yang keempat. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin didukung oleh pemirsa. Oh iya tuh bab 1 integrasi Islam dan kemanusiaan, bab 2 integrasi Islam dan politik dalam pengertian dalam kurung keadaban. Karena manusia menjadi tidak manusia ketika tidak beradab. Akhlak gitu ya. Adab itu kan dari beradab berarti berperi kemanusiaan. Jadi ada manusia yang tidak beradab. Adab itu artinya tata laku, tata pikir ya kan, ya menunjukkan bahwa dia manusia kira-kira gitu, ya kan. Peradaban tidak ada di hutan, peradaban itu adanya di kota. Di hutan tidak ada peradaban karena tidak ada manusia. Peradaban itu ada karena ada manusia, gitu. Manusia yang bergerak maju berpikir. Manusia ya yang dibimbing oleh nurani dan pikirannya. Gitu. Karena Tuhan ada di situ, di nurani dan di pikiran. Pikiran bisa ditutup dengan kebodohan atau dengan nafsu. Syahwat baik syahwat atau juga kan ada yang
amarah ya, ada lawamah, ada jenis-jenis nafsu. jenis-jenis nafsu ya. Sampai nafsu makan minum. Oh, nafsu kuliner tadi. Nafsu kuliner. Itu namanya butun ya. Butun basariah. Gitu. Pokoknya yang sifatnya dari pusar ke bawah. Nah, tina bujal ke handap. Nafsu butun. Nah, iya, ada kalau istilahnya bangsa perut. Iya, bahasanya Suhrawardi kan itu. Kalau dari bujal ke atas atau pusar ke atas namanya manusia. Artinya dia sudah naik. Cak Nur juga asik sekali kalau membahas manusia itu dengan berbagai istilah. Sometimes disebut Anas, sometimes disebut insan, sometimes disebut Ibnu Adam, sometimes disebut dari min nutfah, dari air, dari darah, min nutfah, min solsolin, min turobin ya. Dari tanah liat, tanah kering. Kenapa Al-Qur'an menjajarkan istilah-istilah itu sebetulnya petunjuk pengetahuan buat kita. Jadi Al-Quran bukan kitab pengetahuan, bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi dia sumber inspirasi bagi manusia untuk mencari pengetahuan. Sumber motivasi dan sumber inspirasi. Kira Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, dia bukan ensiklopedi, tapi kalam Tuhan. Sebetulnya Al-Quran bicara tentang Tuhan karena manusia tidak mungkin mencapai Tuhan kalau tidak diberitahu. Gitu. Kalau urusan makan minum sebetulnya nggak usah disuruh, manusia pasti makan dan minum ya. Ada cerita dulu ada nih. Moral ya. Ada cerita dulu Pak Bekti. Banyak orang bilang. Saya bisa minum ya. Oh bangga. Haus. Banyak orang bilang bertutur begitu mesti mencintai begitu ya, mesti mencontoh Nabi Muhammad SAW dan itu baik begitu. Tapi juga banyak orang bilang yang menyepelekan begitu ya. Padahal ketika diminta untuk memakai cara makan dan minum Nabi saja banyak orang keteteran begitu ya. Tadi kata Pak Bekti terjebak budaya kuliner dan selanjutnya begitu ya. Nah maksud saya betapa luhur begitu ya, betapa luhur nilai-nilai yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Terakhir Pak Bekti, dari sekolah pemikiran Cak Nur ini barangkali ada yang belum saya tanyakan, belum saya mintakan penjelasannya. Ya, saya tentang hal itu lagi menyusun konstruksi naskah akademiknya atau rasionalnya kan. Kalau kita bikin makalah atau proposal kan bab pertamanya rasional, alasan mengapa ini perlu gitu. Kayak reasoning ya, basis reasoningnya, mengapa kita perlu memahami pikiran-pikiran Cak Nur gitu. Karena ini adalah mutiara gitu. Mutiara itu nilai. Mutiara itu nilai. Jadi dia kalau nilai itu kan harus digali. Karena dia itu ada di behind meaning, ada di balik segala sesuatu. Nilai itu bermakna, tetapi ada di meaning adanya. Kebermaknaannya ada di meaning gitu, di makna gitu. Kalau penting yang sifatnya fungsional kan bukan nilai, tapi utility. Ada value, ada utility atau utilitas, kegunaan. Saya kira Cak Nur menawarkan sebuah khazanah atau warisan berharga tentang nilai, value, bukan utility. Tentu saja pada tingkat teknisnya harus diadaptasi dengan kondisi dan situasi sekarang. Tapi prinsip-prinsip dasar sudah dia gariskan gitu. Dan kita tinggal banyak belajar kepadanya. Ya tentunya dengan membaca. Karena membaca Cak Nur ya membaca seorang manusia yang sempat hidup cukup lama di negeri ini, yang hidup dalam ketulusan, hidup dalam bimbingan pengetahuan, cukup komprehensif, kasih sayang keluarga dan sebagainya, sampai menuntaskannya dengan cara mengajar sebagai guru bagi bangsa ini. Cocok kalau disebut sebagai guru bangsa. Beliau tidak memilih hidup sebagai pemimpin politik atau pemimpin pergerakan gitu, tapi sebagai guru, sebagai resi. Saya kira negeri ini butuh resi. Orang kan lebih berlomba jadi ratu. Dan hari ini Indonesia diperingatkan akan tidak adanya resi ya. Ya, kita ini defisit resi. Yang banyak ratu. Jadi
ratu itu kan simbol kekuasaan. Kalau resi adalah simbol kesucian, kemuliaan. Kita ini pilih mana? Mungkin hanya utility kita ini, makhluk fungsi. Makhluk utility. Makhluk utility. Ampun. bukan makhluk value ya, bukan makhluk nilai. Ya saya kira itu. Kalau makhluk utility kan sebentar lah. Kita hidup paling lama berapa. Dan setelah itu kan jadi tanah lagi. Makanya kita harus naik ke level resi. Bukan terus berkubang dalam lumpur kemanusiaan. Maka kemanusiaan tanpa Tuhan itu berbahaya. Namanya antroposentris. Dan Kang Bekti sekarang ingin mengingatkan mengajak untuk mengerek itu ya. Mengajak untuk naik gitu ya ke level keresian. Apalagi di Tatar Sunda, di Tasik ya, di Tasik ini kan ada Batara dulu ya, ada kalau Batara Galunggung misalkan, itu kan keresian. Kerajaan moral, bukan kerajaan politik. Sekarang ini kalau dalam bahasa modern mungkin moralitas ya. Moralitas. Saya kira bahasa moral kan bahasa Yunani yang diadopsi menjadi bahasa Inggris ya, moral. Ya moral itu ya tadi soal moral, budi pekerti. Dalam bahasa kitanya mungkin budi pekerti. Akhlaknya kan Arab ya. Akhlak. Jadi budi luhur. Saya kira kita lupa ya bahasa budi luhur. Bahasanya pun ya kalah oleh isu politik dinasti dan seterusnya. Ya. Jadi dia senang melanggar etika ya. Ya, asal tidak menyalahi hukum selesai gitu. Padahal jelas melanggar moral. Kan beda. Maaf kalau barusan ada suara, bukan apa-apa. Ya, itu jatuh ya. Bukan karena berbicara politik dinasti. Ya. Saya kira kita butuh resi-resi, butuh begawan-begawan. Ya kan? Puncak politik dalam dunia wayang kan di Amarta ya. Dan lawannya Astina misalkan. Tetapi kan dipertemukannya di Batara, guru, resi guru Drona gitu kan. Ya, guru dari dua kekuatan politik itu. Ya kan? Ya saya kira itu simbol sebetulnya, simbol kamukten, kemuliaan dan kita. Dan Tasik sempat menjadi tempatnya ya. Ya nanti disebut primordial lagi. ya kebetulan saja. Kebetulan ya. Walaupun tidak ada yang kebetulan. Ya di Tasik ini kan tidak pernah ada kerajaan politik ya, tidak pernah. Yang ada adalah kerajaan moral. Ya Kabataraan Galunggung itu. Barangkali saya terinspirasi untuk itu. Bahwa di Galunggung bukan istana politik, tapi istana moral. Ya, tapi juga jangan kemudian jadi paganis lah. Ya kan itu juga harus dikawal ya. Ada sementara motif, niat dan perilaku sebagian teman-teman yang kurang lurus lah dalam hal itu. Kita harus menggali nilai yang sesungguhnya, bukan nilai-nilai yang artifisial ya, bukan nilai-nilai artifisial ya dengan artefak dengan ikat Sunda, itu kan artefak lah, itu kan benda-benda yang dulu dipakai, utility lagi itu kan. Substansinya kan bukan di situ, bukan diikat barang semplak, baju pangsi, pakai bunga di sini juga bukan di situ. Tapi kalau mau pakai bunga ya silakan saja, gitu. Bukan pelanggaran juga pelanggaran juga, tapi gagal nanti kan, menangkap maknanya, terjebak. Jangan ya seperti tadi agama jadi institusi. Orang banyak kok beragama tapi tidak bertuhan. Ya kan ngeri kan? Dia berjuang untuk agama pada Tuhan tidak memerintahkan begitu. Sholat tapi ke neraka ya. Mungkin sahun ya. Bahasa Al-Qur'an tuh fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi salah orientasi. Sanes malawung dina harti ngalamun sanes, tapi salah orientasi. Salah titik tuju. Ya. Titik tuju, titik temu, dan titik tumpu. Titik tuju, titik temu, dan titik tumpu. Saya kira itu. Makasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu saya mintakan lagi impak waktu dan ilmunya. Nah, gitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Bekti barangkali ada pesan-pesan penutup. Terakhirnya jangan saya yang nutup Pak Bekti, Pak Dokter silakan.
Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Kang Anton, tokoh HMI Kahmi dari Garut. Ya Allah. Teman lama ya, kita Murid. sama muda kita dulu ya. Saya di cabang Tasik, beliau di cabang Garut. Tasik Garut kan bertetangga, tetangganya tetangga mujawir, mukholid ya, tetangga dekat gitu kan, tetangga dekat. Kita sama-sama orang Priangan Timur. Saya ini santrinya Pak Dokter. Wah, enggak juga lah. Kita berguru pada semua orang, berguru pada semua orang. Semua orang adalah guru saya, semua teman saya adalah guru saya. Jadi ini saya di STI Tasik, ya siapa saja yang berhasrat ya main ke Tasik, mampirlah ke STI Tasikmalaya. Dari sini mau dari Surabaya, mau dari Kalimantan, mangga. Ya, STI Pang Tasik, nah. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Pang Tasik, nah, karena namanya STI Tasikmalaya. Dari namanya saja ini alif lamnya nakiroh, tidak ma'rifat, tidak pakai alif lam gitu. Tapi Tasik tidak al hidayah atau apa-apa. STI nakiroh nih. Jadi semua orang Tasik memiliki. Ini simbol dari keanekaragaman ya. Di sini simbol dari keanekaragaman, kebinekaan sebagai orang Tasik. Dan mudah-mudahan tadi jadi simbol kebataraan. Ya, kira-kira begitu Kang Anton, kebataraan. Bahasa-bahasa itu penting loh kita angkat kembali. Anak-anak kita, cucu-cucu kita malah nggak kenal dengan istilah-istilah itu. Itu ilmu kekesatriaan, itu ilmu ajiluhung loh. Budi pekerti, budi luhur. Nggak kenal kita. Jadi ini barangkali bahasa itu adalah simbol budaya yang paling pertama ya. Karena kebudayaan itu kan pertama bahasa. Kalau kita tidak mengenal bahasa, kita tidak berbudaya. Setelah bahasa baru makanan kan? Setelah makanan baru pakaian. Jadi penting bahasa itu. Dan Cak Nur lagi-lagi asli orang bahasa. Beliau kan kuliah di Fakultas Sastra ya? Adab UIN Bandung, UIN Jakarta. Jurusan Sastra Arab. Jadi bahasa itu penting. Nah, makanya makasih Pak Rudi orang bahasa juga, bahasa Inggris ya. Iya, gitu Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.